Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang, Like Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini saya akan ambil dari Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai 28. Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai 28 berkata, "Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan padamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal." Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Kristus, kitab Ulangan adalah kitab ulasan sejarah, dimulai dari perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir sampai menuju ke tanah perjanjian. Nah, sebelum masuk ke tanah perjanjian, Musa mengingatkan bangsa itu agar mereka selalu mengingat kasih dan kemurahan Allah bagi hidup mereka. Mereka diajar untuk mengingat kembali sejarah yang mereka lalui, bahwa sampai pada titik ini ketika mereka hendak masuk ke tanah Kanaan, itu tidak dikerjakan oleh manusia, melainkan dikerjakan oleh Allah yang Maha Tinggi. Orang Israel diingatkan agar jangan lagi berlaku seperti di padang gurun, di mana mereka bersungut-sungut kepada Allah, di mana mereka memberontak kepada Allah dan tidak mentaati firman-Nya. Akibat dari tindakan itu mereka dibinasakan di padang gurun, sehingga hampir seluruh mereka yang keluar dari tanah Mesir itu mati binasa di padang gurun kecuali Yosua dan Kaleb. Nah, saudaraku yang dikasihi Kristus, sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, Musa mengingatkan agar mereka tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, hanya mengikuti Allah Yehova yang telah menyelamatkan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Nah, sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, Musa mengingatkan mereka agar mereka waspada dan berhati-hati. Jangan sampai ketika nanti mereka sudah masuk ke tanah perjanjian, mereka melupakan Tuhan yang sudah berkarya sedemikian rupa dan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Karena memang biasanya orang kalau sudah diberkati, orang kalau sudah menerima hal-hal yang baik, menerima berkat-berkat yang luar biasa dan hidup sukses, akan segera melupakan Allah yang sudah memberkati mereka. Saudaraku dikasihi Kristus, sebenarnya peringatan ini juga berlaku bagi kita sekalian. Jangan sampai ketika kita sudah diberkati oleh Allah, kita sudah menerima kesuksesan demi kesuksesan, lalu kemudian kita merasa bahwa itu semua karena kerja keras saya, kita merasa bahwa itu semua karena kehebatan saya, dan akibatnya apa? Kita melupakan bahwa Allah yang membuat kita berhasil dan sukses. Nah, saudaraku, Musa ingin agar bangsa Israel tetap berpegang kepada Allah dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Oleh sebab itu dia berkata kepada bangsa Israel, pada hari ini kepadamu akan diperhadapkan dua hal penting. Yang pertama adalah berkat. Berkat apabila kamu mendengarkan firman Tuhan dan mentaati Dia. Saudaraku, penting sekali untuk mendengarkan suara Tuhan dalam hal ini. Ya, dan satu-satunya cara untuk bisa mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kita adalah dengan membaca Alkitab. Sebab kalau kita tidak pernah membaca Alkitab, kita tidak pernah merenungkan firman Allah, saudara, bagaimana kita mengerti kehendak Allah dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang sama juga diperingatkan kepada kita, agar kita selalu menempatkan firman Allah menjadi hal yang paling penting dalam hidup kita. Bacalah Alkitab, bacalah firman Tuhan, renungkanlah, praktekkan, dan saudara akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Dan yang kedua, Musa memperhadapkan bangsa Israel kepada kutuk. Kutuk apabila mereka tidak mentaati firman dan menjauh dari hadapan Allah. Saudaraku yang dikasihi Kristus, hal yang sama juga berlaku bagi kita. Karena itu saudara-saudara, ada begitu banyak anak Tuhan, semakin mereka meninggalkan Tuhan, hidup mereka semakin kacau, hidup mereka semakin berantakan. Mereka mulai tidak lagi bisa mengendalikan hidupnya, arah dan tujuan hidupnya tidak lagi tertuju kepada Allah, melainkan kepada dunia ini. Tak heran karena hal itu kemudian ada banyak anak-anak Tuhan yang jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan dan pada akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan kali ini mengingatkan kita
agar kita senantiasa bergantung dan kembali kepada Allah sebagai apa? Sebagai sumber satu-satunya kehidupan kita, sumber pertolongan, sumber berkat, dan bahkan sumber keselamatan. Dan karena itu saya mengajak kita sekalian saudara-saudara untuk selalu mengingat bahwa kalau Anda dan saya ada sampai titik ini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau Anda masih bisa menikmati berkat-berkat, kalau Anda masih bisa melihat hari-hari baik sampai hari ini, dan kalaupun toh Tuhan izinkan masa-masa yang berat, saya tetap percaya bahwa Tuhan sedang merencanakan hal yang baik bagi hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara, mari kita kembali kepada Allah. Mari kita tempatkan Allah seperti firman Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel, agar mereka senantiasa mendengar suara Tuhan dan mentaati firman-Nya. Puji Tuhan saudaraku, biarlah firman Tuhan memberkati saudara dan saya, dan mari senantiasa melekat kepada Allah, melekat kepada firman-Nya. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah firman Tuhan memberkati kami semua, dan membuat kami boleh senantiasa mengingat akan kebaikan-Mu, akan karya-Mu, dan membuat kami senantiasa melekat akan Engkau. Terima kasih Tuhan, diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini, sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan,
kau